Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Niza Julia dan di sini ada teman-teman saya. Halo, nama saya Sanatasha. Hai, nama saya Rebecca Mariana. Ayo, ada yang tahu nggak hari ini kami akan menyampaikan tentang apa? Ya, kamu benar. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang Mataram kuno. Sebelumnya, kalian ada yang udah tahu belum sih apa itu Mataram kuno dan kapan Mataram kuno itu ada? Belum? Oke, kalau belum, mari saksikan video ini bersama-sama. Sejarah Mataram kuno atau Mataram Hindu merupakan kelanjutan dari Kerajaan Kalingga Jawa Tengah sekitar abad ke-8 Masehi, sebelum akhirnya pindah ke Jawa Timur pada abad ke-10 Masehi. Berdasarkan prasasti Janggal disebutkan bahwa Kerajaan Mataram kuno telah berdiri dan berkembang sekitar abad ke-7 Masehi dengan raja pertamanya adalah Raja Sanjaya. Terdapat 3 dinasti yang pernah berkuasa di Kerajaan Mataram kuno, yaitu Wangsa Sanjaya, Wangsa Shailendra, dan Wangsa Isyana. Wangsa Sanjaya didirikan oleh Sanjaya yang memerintah Kerajaan Mataram kuno dari tahun 717 hingga 780 Masehi. Dinasti ini dikenal sebagai penganut aliran Hindu Siwa. Setelah Sanjaya wafat, ia digantikan oleh putranya yang bernama Rangkai Panangkaran. Dan pada masa pemerintahannya ini, ia mendukung berkembangnya agama Buddha. Setelah kekuasaan Rangkai Panangkaran berakhir, timbullah perpecahan antara anggota keluarga yang menganut agama Buddha dengan anggota keluarga yang menganut agama Hindu. Kalau keluarga yang menganut Hindu berkuasa di Jawa bagian utara, sedangkan kelompok Buddha berkuasa di bagian selatan. Perpecahan itu akhirnya berakhir karena adanya perkawinan antara Rakai Pikatan dengan Pramodawardhani pada tahun 824 Masehi. Setelah itu dinasti Shailendra bersatu kembali di bawah pimpinan Rakai Pikatan. Setelah Samaratungga, yaitu ayah Pramodawardhani meninggal, putranya bersama Dewi Tara yang bernama Balaputra Dewa menentang Rakai Pikatan dalam pertempurannya. Itu Balaputra Dewa semakin gesang, akhirnya melarikan diri ke Sumatera, kemudian menjadi raja di Kerajaan Sriwijaya. Kali ini saya akan menceritakan tentang Wangsa Shailendra. Wangsa Shailendra sendiri adalah nama wangsa atau dinasti raja-raja berkuasa daerah Sriwijaya atau Sumatera dan daerah Medang, Kerajaan Medang atau Kerajaan Mataram kuno. Raja-raja di dinasti ini sendiri merupakan penganut agama Buddha Mahayana. Peninggalan dari dinasti ini banyak terdapat di daerah Jawa Tengah, namun asal-usul wangsa ini masih di Jakarta. Samping berasal dari Jawa, daerah lain seperti Sumatera, India, maupun Kamboja sempat diperdebatkan sebagai asal-muasal dari wangsa ini. Karena banyaknya perdebatan yang memperdebatkan tentang soal wangsa ini, sehingga terbentuklah beberapa teori tentang wangsa ini. Yang pertama adalah teori India. Teori India sendiri menyampaikan bahwa wangsa ini berasal dari Kalingga atau India Selatan. Ini juga berpendapat bahwa Wangsa Shailendra berasal dari India yang berpindah tempat ke daerah Palembang, lalu berpindah lagi ke Jawa karena kedatangan Dapuntahyang. Mereka pergi ke daerah Jawa karena yang oleh Dapuntahyang. Yang kedua adalah teori Funan. Teori Funan ini berpendapat bahwa keluarga Shailendra sendiri berasal dari Funan, Kamboja, daerah Jawa karena kerusuhan yang mengakibatkan kerajaan Funan. Lalu mereka pergi ke daerah Jawa dan berganti menjadi keluarga Shailendra. Namun teori ini belum tentu benar adanya karena prasasti dan catatan sejarah berpendapat bahwa bermukim di Jawa, mereka sempat bermukim di daerah Sumatera lalu berpindah ke Jawa. Yang terakhir adalah teori Nusantara. Teori Nusantara sendiri sudah pasti mengangkut pulau yang ada di Nusantara, yaitu Jawa dan Sumatera. Mereka berpendapat bahwa Shailendra berasal dari Sumatera namun mendapat dukungan kuat dari kerajaan Sriwijaya.
berpindah kuasa di daerah Jawa. Mungkin juga mereka adalah kerajaan yang berasal dari Sumatera namun berpindah tempat ke daerah Jawa. Sejarawan juga menyatakan bahwa Hendra berasal dari Sumatera yang berpindah tempat ke Jawa karena telah melakukan ekspansi ke kerajaan Negara dan Kalingga yang ada di Jawa. Ini saya akan menceritakan tentang peninggalan bersejarah yang ditinggalkan oleh keluarga Salendra yang sampai saat ini masih yaitu Candi Borobudur. Borobudur sendiri dibangun oleh Raja Samaratungga pada abad ke-9, gerak satu garis lurus dengan Candi Pawon dan Candi Mundur. Candi ini memiliki arti sebagai ke-10 dapat dipahami jalan ke-10 jalan Bodhisattva. Berbeda dengan candi-candi yang ada di India, kalau candi-candi yang ada di India menggunakan fondasi di bawahnya. Kalau Candi Borobudur tidak menggunakan fondasi di bawahnya, melainkan langsung membangun candi di atas tanah. Sekian penjelasan tentang bangsa Salendra dari saya. Terima kasih. Halo teman-teman semuanya, saya akan menceritakan tentang Nyi Roro Jonggrang. Dahulu kala di desa Prambanan tinggallah seorang raja bernama Prabu Baka. Ia memiliki seorang putri yang amat sangat cantik bernama Roro Jonggrang. Di suatu hari, kerajaan Prambanan berperang dengan kerajaan Pengging yang dipimpin oleh Bandung Bondowoso. Pada saat itu, Raja Baka tewas di medan perang, yang mana perang tersebut dimenangkan oleh Bandung Bondowoso. Kemudian Bandung Bondowoso pun menduduki singgasana kerajaan Prambanan. Ia berniat memperistri Roro Jonggrang karena ia tahu bahwa Roro Jonggrang memiliki paras yang amat sangat cantik. Namun, ketika mengetahui bahwa Bandung Bondowoso adalah orang yang telah membunuh orang tuanya, Roro Jonggrang berpikir untuk menolak hal tersebut. Ia kemudian mengajukan persyaratan dibangunnya 1000 buah candi serta 2 sumur yang amat sangat dalam satu malam kepada Bandung Bondowoso. Namun anehnya, Bandung Bondowoso pun menyetujui hal tersebut. Ia pergi kepada ayahnya dan meminta bantuan Roro Halus untuk membantunya membangun 1000 buah candi dan 2 buah sumur yang amat sangat dalam. Singkat cerita, pada pukul 4 pagi, hanya tersisa 5 buah candi yang belum selesai dan 2 sumur itu sudah hampir selesai. Saat itu Roro Jonggrang kebingungan. Ia kembali berpikir pun segera pergi membangunkan gadis-gadis di desa Prambanan, kemudian menumbuk lesung serta membangunkan ayam jantan untuk berkokok. Ia juga meminta para gadis-gadis untuk membakar jerami agar semburat merah terlihat seolah-olah pagi telah tiba. Kemudian ia juga menebar bunga-bunga agar suasananya menjadi harum. Saat itu Roro Halus melihat semburat merah yang ada di langit. Mereka mengira bahwa pagi telah tiba. Karena itu mereka segera pergi dari pekerjaannya begitu saja. Padahal saat itu hanya tersisa 1 buah candi yang belum selesai. Ketika mengetahui bahwa kerjanya gagal, Bandung Bondowoso pun marah. Ia mengutuk Roro Jonggrang menjadi batu arca yang diletakkan untuk melengkapi 1 candi yang belum selesai. Candi tersebut disebut dengan Candi Roro Jonggrang, sementara 1000 buah candi di sekitarnya disebut dengan Candi Sewu meskipun jumlahnya belum 1000. Sekian cerita dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.